Dan untuk mengulas secara mendalam terkait dampak perubahan nomenklatur Kementerian BUMN dan BP BUMN, telah hadir di studio CNBC Indonesia anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Herman Hairon. Selamat pagi Pak Herman, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pak Herman, tentunya terkait dengan transformasi dari BUMN menjadi BP BUMN, ini kan cukup menimbulkan pro kontra ya Pak. Tapi sebetulnya apa sih yang Anda bisa sampaikan ke publik terkait dampak positif yang cukup esensial dengan adanya transformasi menjadi BP, Badan Pengaturan BUMN ini? Ya, sebetulnya ada beberapa urgensi sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini mengalami perubahan keempat. Ya, pertama tentu akibat dari Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan terkait dengan dilarangnya wakil menteri untuk menjabat sebagai komisaris ataupun direksi. Nah, oleh karenanya atas keputusan Mahkamah Konstitusi inilah tentu juga bagian dari perubahan keempat Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Yang kedua juga tentu juga karena ini tuntutan masyarakat ya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas badan usaha milik negara. Karena atas keputusan perubahan ketiga, status terhadap pegawai BUMN yang bukan pejabat negara ini mengakibatkan BUMN tidak dapat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara, yaitu BPK. Nah, oleh karenanya di dalam perubahan keempat ini pasal tersebut dihapus dan tentu pada akhirnya kita kembalikan kepada semula bahwa seluruh BUMN dan pengelolanya tentu harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Nah, yang ketiga, memang ini untuk menyesuaikan terhadap peran dan substansi adanya nomenklatur Kementerian BUMN. Yang saya kira bahasanya bukan mendowngrade ya, bukan menurunkan. Tetapi bagaimana kita menyetarakan antara peran dan antara dengan peran regulator. Sehingga pada akhirnya kami bersepakat, pemerintah mengajukan daftar inventarisasi masalah dan kami bersepakat bahwa untuk kelembagaan memang kita setarakan. Sehingga akhirnya Kementerian BUMN berubah pada perubahan keempat ini menjadi Badan Pengaturan BUMN atau disingkat BP BUMN. Dengan peran dan substansi materi yang ada di dalam undang-undang perubahan keempat ini sebetulnya hampir sama dengan bagaimana fungsi kementerian. Namun tentu dengan berbagai perubahan transformasi yang terjadi, ini ya sebagian tugas dan kewenangan memang sekarang sudah ada di Danantara. Ya. Oleh karenanya kami memisahkan dalam dua kamar gitu ya, bahwa BPI Danantara adalah berstatus operator dan mengelola 99% saham seri B. Sedangkan apa tugas dan fungsi dari Badan Pengaturan BUMN adalah sebagai regulator dan kemudian mengelola 1% saham seri A merah putih. Dan inilah yang pada akhirnya membagi tugas antara BP BUMN dan BPI Danantara, yang di dalamnya tentu ada holding investasi dan kemudian ada holding operasional yang kemudian dibentuk super holding yang disebut dengan Danantara Asset Management. Oke. Nah, tentu pengaturan-pengaturan inilah yang menurut saya hari ini dan insya Allah besok kita akan sahkan di paripurna karena pengambilan keputusan tingkat 1 telah dilakukan di komisi dan besok pengambilan keputusan tingkat 2 di paripurna. Tentu bagaimana kesetaraan dan fungsi tugas yang lebih jelas, lebih pasti telah diatur di dalam perubahan keempat ini. Oke, artinya tadi Anda sudah tegaskan bahwa dengan diubahnya menjadi BP BUMN tidak seperti yang dikhawatirkan publik ya Pak, tidak menurunkan status dari BUMN ini sendiri. Tapi kalau dari segi tata kelola Pak, nanti ketika sudah jadi BP BUMN, ini tata kelola yang mungkin bisa dirasakan langsung oleh publik atau investor nih, seperti apa sih Pak dengan nanti jadi regulator ya Pak? Ya, tentu kan ada beberapa klausul yang ini memperkuat ya pada prosesi bahwa ini adalah sebagai lembaga bisnis. Jadi jangan sampai bahwa kita terjebak, badan usaha milik negara terjebak dalam urusan birokrasi yang terlalu panjang pada hal-hal yang tertutup, sehingga kemudian sebagai lembaga bisnis ke depan meski ranahnya regulator ini akan lebih terbuka, lebih transparan, bahwa transformasi ini menciptakan terhadap
transparansi dan akuntabilitas, inilah yang kami dorong. Sehingga kemudian tidak ada keraguan para investor untuk bersama-sama dengan badan usaha milik negara ini untuk meningkatkan performa maupun pendapatan terhadap BUMN ke depan. Bayangkan ya, kita ini ada sekitar 1046 BUMN sampai anak cucu gitu. Nah, nilai asetnya kalau dihitung itu lebih dari 16.500 triliun nilai asetnya. Ya. Ngitung sederhana selalu bahwa Presiden Prabowo selalu menyampaikan di publik, kalau 16.500 triliun nilai aset BUMN, semestinya kan kalau dikelola dengan baik, return on asetnya itu bisa 10% saja. Kalau 10% kan berapa? 1.650 triliun setiap tahun. Dan saya sudah, ini adalah merupakan tahun ke-6 di Komisi 6 untuk selalu mendalami dan mencermati terhadap bagaimana performa dari BUMN. Saya kira ya segitu-gitu aja, stuck gitu ya. Paling tinggi ya 90 triliun setiap tahun dividen di store. Dan dividen di store dengan 90 triliun, jika kemudian dibanding terhadap nilai aset yang tadi 16.500 triliun dan dihitung ROA-nya misalkan 10% saja, masih jauh gitu. Nah, oleh karenanya tata kelola ini berarti menjadi persoalan, menjadi masalah. Dan lebih jauh lagi bahwa penyumbang terhadap dividen ini, penyumbang rugi laba terbesar itu kan hanya disumbang oleh kurang lebih 15 BUMN saja. Ya. Nah, kalau 15 BUMN penyumbang keuntungan dan dividen kepada negara, tentu berarti sebagian besarnya hampir 60% ini bermasalah. Nah, kalau bermasalah bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, menyelesaikannya kita harus melakukan transformasi yang lebih ekstrim. Salah satunya bagaimana kesetaraan dengan lahirnya Danantara, juga badan BUMN ini atau BP BUMN ke depan ini juga mampu untuk melakukan akselerasi transformasi sesuai dengan harapan yang hitung-hitungan sederhana tadi. Bahwa kalau 1.000 triliun saja bisa dihasilkan dari kinerja BUMN ini, tentu kita tidak harus defisit anggaran negara kita. Kita bisa membiayai terhadap anggaran-anggaran lainnya. Gitu. Nah, kalau ini 15 perusahaan BUMN tadi yang performanya cukup bagus, Pak, artinya sisanya yang lebih banyak ini performanya tidak optimal, artinya secara keseluruhan apakah memang ini juga bagian dari evaluasi kalau terkait dengan tata kelola BUMN ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, Pak? Ya, kita kan berawal dari roadmap dulu. Bagaimana RKP, rencana kerja perusahaan. Ini nanti akan kita bahas di badan atau di Danantara. Akan kita bahas di Danantara Asset Management sebagai super holding. Nah, dari RKP apa sesungguhnya peraturan-peraturan yang nanti ini bisa selaras dengan percepatan atau transformasi akselerasi terhadap pencapaian penyehatan BUMN. Nah, ini yang kemudian harus dibicarakan di BP BUMN. BP BUMN ya ke depan saya kira ini yang kami akan genjot supaya lebih langsing, lebih simpel, aturannya saya kira tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu menggunakan asas birokrasi. Bahkan di dalam undang-undang kan sekarang kita juga sudah menetapkan bisnis judgment rule gitu ya. Jadi bagaimana juga prinsip-prinsip terhadap perseroan terbuka ini juga harus bisa melandasi terhadap kinerja BUMN. Bahkan kalaupun toh ke depan misalkan penyertaan modal negara yang selama ini membantu terhadap penyelesaian penugasan terhadap proyek-proyek tertentu, proyek-proyek strategis yang belum memenuhi unsur bisnis plan yang menguntungkan, ini bagaimana? Apakah memang aset yang ada menjadi jaminan di Danantara dan lain sebagainya? Ini juga harus menjadi regulasi. Bahkan kemarin kami juga membicarakan bagaimana cara penghapusan aset terhadap aset yang ini membebani terhadap biaya operasional perusahaan, gitu. Sehingga sebagai perusahaan tidak tergantung sepenuhnya kepada regulator. Namun kami berpikir bahwa regulasi ini penting, regulator ini penting di dalam menjagai terhadap tata peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya bahwa kami berpikiran yang terpenting bahwa dua kelembagaan ini ada kesetaraan dan nilai-nilai kepentingan yang nanti dibutuhkan di dalam operasionalnya atau yang dikelola oleh Danantara Asset Management di bawah BPI Danantara
ini betul-betul selaras dan ada percepatan yang sama di Badan Pengaturan BUMN. Oke, Gitu. dengan kata lain sebetulnya tujuannya juga untuk dilakukan perampingan, kemudian penyehatan perusahaan-perusahaan BUMN yang mungkin sebelumnya ini justru memiliki raport merah ya Pak ya. Tapi Pak, bagaimana DPR memastikan di tengah transformasi ini, perubahan ini bukan hanya sekedar administratif atau bukan cuma ganti papan nama aja Pak? Memang merubah culture itu tidak mudah, ya. Merubah terhadap bagaimana cara kerja di Kementerian BUMN ini tidak mudah. Budaya, culture dan lain sebagainya yang saat ini tentu kalau mengacu kepada profesionalitas kan bagaimana kita meningkatkan knowledge, bagaimana meningkatkan skill, attitude. Yang ini tentu menjadi hal pokok untuk menciptakan baik di regulator maupun di operator dua-duanya profesional. Nah, kalau memang kita ingin menciptakan suasana yang lebih transformatif, ya saya kira dengan pembentukan badan ini adalah kesempatan atau timing yang tepat untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karenanya juga kami tidak sebetulnya kemarin muncul perdebatan juga bagaimana dengan status kepegawaian. Nah, ini juga yang saya harus sampaikan bahwa kami DPR mendukung bahwa transformasi memang tidak kemudian juga mengganggu terhadap proses transisi kepegawaian dari kementerian menjadi pegawai badan. Artinya bahwa proses transisi ini tidak terganggu, namun tetap bahwa ke depan selektif dan kemudian menciptakan suasana lingkungan kerja yang lebih profesional ini harus menjadi prasyarat gitu. Meskipun selektifnya dalam segi apa nih Pak? Indikator-indikator apa yang akan digunakan Pak? Karena kan cukup banyak pegawai BUMN, kemudian untuk mencegah PHK juga. Tadi Anda katakan selektif, ini indikatornya seperti apa Pak? Kan begini, ini kan kebanyakan di BUMN juga sudah memahami bagaimana kinerja BUMN-nya. Artinya bisa saja kalau memang diperkecil nanti ada rasionalisasi untuk kepegawaian. Namun sampai kemarin kita tidak membicarakan ini. Ya, jadi pembicaraan kami bahwa agar pegawai kementerian ini bisa masuk menjadi pegawai badan dengan tidak ada prasyarat tertentu. Artinya secara otomatis bahwa pegawai kementerian adalah pegawai badan. Namun saya kira kalau untuk menciptakan culture yang lebih baik ke depan, tentu ini juga kita harus bagaimana merintis dari saat ini. Prasyarat ini ke depannya ini harus juga menjadi sistem penyaring sehingga betul-betul regulator dan operator ini selaras. Ini kan terlalu ini dirasakan terlalu besar ini. Kementerian BUMN dengan lahirnya Danantara ini kan terlalu besar untuk menjadi sebuah badan kesetaraan yang memang amanah reformasinya kan harus dipisahkan antara regulator dan operator gitu. Tapi Pak, dengan adanya langkah bersih-bersih ini, bagaimana memastikan juga di tengah kesetaraan status, tapi nanti tupoksi atau kewenangan ataupun kepentingan ini tidak tumpang tindih. Tapi kita akan bahas lebih dalam usai jeda Pak Herman. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Squawk Box. Anda kembali menyaksikan Squawk Box CNBC Indonesia bersama saya Andi Syalini dan masih bersama kami di studio CNBC Indonesia anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Herman Hairon. Pak Herman, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan kekhawatiran juga adanya tumpang tindih, overlap tupoksi atau penugasan. Ini seperti apa Pak yang perlu ditegaskan oleh DPR? Jadi garis demarkasinya itu adalah bagaimana BPI Danantara mengelola saham 99% saham seri B, ya, dan berposisi sebagai operator. Nah, pada sisi lain adalah Badan Pengaturan BUMN, fungsinya adalah sebagai regulator dan mengelola 1% saham seri A merah putih. Otomatis bahwa nanti urusan keorganisasian, urusan direksi, komisaris, nanti yang menandatangani secara administrasi itu adalah Badan BUMN. Namun tentu seleksinya karena ini akan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di
PT Danantara Asset Management atau di COO, tentu disitulah nanti proses seleksi dan proses untuk penetapannya. Oke. Nah, oleh karenanya saya kira kalau ini bisa berjalan sekarang sudah equal gitu ya. Artinya dua badan yang satu sisi sebagai regulator seri A, mengelola seri A, dan satu sisi mengelola seri B 99% dan sebagai operator, tentu ini sekarang akan berjalan berdampingan, dan tentu kalau tujuannya adalah bagaimana melakukan akselerasi dengan transparan akuntabilitas yang ke depan tentu untuk menciptakan BUMN lebih baik, saya kira ini adalah saat dan momentum yang tepat. Oke, ini artinya BP BUMN akan dipimpin oleh kepala khusus ya Pak ya? Ya. Kepala badan ini nanti boleh rangkap jabatan nggak Pak? Nah, ini juga menjadi perdebatan bahwa bagaimana kita bisa menyelaraskan roadmap yang dibangun di COO atau di BPI Danantara dengan di Badan Pengaturan BUMN. Kemarin ada usul untuk bisa merangkap jabat, tetapi lagi-lagi bahwa kita tetap berpedoman bahwa reformasi dari berbagai aspek ya, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi terhadap badan usaha milik negara, bahwa kita harus memisahkan antara bagaimana pengelolaan yang di regulator dan di operator, sehingga kami pastikan bahwa nanti akan ada kepala badan BUMN yang tentu terpisah dari Danantara. Gitu. Oke, jadi harapannya tidak rangkap jabatan tidak ya rangkap Pak ya? jabat. Ya. Oke, kemudian setelah nanti disahkan di rapat paripurna ya Pak besok, kemudian langkah-langkah atau step selanjutnya apa Pak? Ada beberapa yang tentu nanti dirujuk kepada peraturan presiden, termasuk bagaimana struktur organisasi di Badan Pengaturan BUMN. Ini kan setelah kita bentuk bahwa yang dulunya adalah Kementerian BUMN sekarang menjadi Badan Pengaturan BUMN yang disingkat BP BUMN, maka selanjutnya peraturan presiden akan mengatur strukturnya seperti apa, dan kemudian mekanisme untuk penetapan terhadap personalianya seperti apa. Oke. Itu akan sangat bergantung kepada peraturan presiden, karena kementerian dan lembaga ataupun badan pemerintahan yang dibentuk dalam undang-undang kementerian dan lembaga itu diserahkan kepada presiden. Kebutuhan akan struktur organisasi, kebutuhan terhadap pembentukan badan pemerintahan itu juga sangat ditentukan oleh kebutuhan presiden. Oleh karenanya kita juga setelah nanti pengesahan besok di paripurna, maka BP BUMN nanti akan sangat dipengaruhi oleh peraturan presiden yang mengatur terhadap struktur organisasi BP BUMN. Oke, kalau BP BUMN ini kan sudah ditegaskan regulator dan Danantara sebagai operatornya ya Pak. Bagaimana DPR juga memastikan bahwa dalam fungsinya atau dalam operasionalnya Danantara ini betul-betul transparan Pak dalam bisa menarik investor? Ya, itulah fungsi kami di dalam melakukan perubahan keempat ini. Maka itu DPR ini menjadi ada momentum ya, ketika Mahkamah Konstitusi misalkan memutuskan terhadap menteri dan wakil menteri dilarang menjabat komisaris dan direksi. Ya. Meski ya, ini juga perlu kami sampaikan bahwa kami sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun besok telah disahkan, tentu masih ada jeda waktu 2 tahun untuk bagaimana para wakil menteri ini juga transisi untuk tidak menjabat sebagai komisaris. Ada masa transisi selama 2 tahun. Karena ini transisi ini bukan terhadap regulasi atau terhadap perundang-undangan. Transisi adalah terhadap penyediaan sumber daya manusia. Itu kami serahkan juga kepada pemerintah gitu. Nah, yang terpenting adalah justru bagaimana kita menciptakan optimisme ke depan. BUMN yang selama ini mungkin gitu ya dipersepsikan ataupun dipandang BUMN sebagai sarang sarang money making untuk pihak-pihak tertentu. Bahkan boleh jadi perusahaannya BUMN itu rugi, tetapi para pengelolanya justru berhura-hura. Gajinya tetap dinaikkan Pak? Tetap gajinya menerima gaji. BUMN-nya rugi, tetapi tetap menerima gaji. Bahkan boleh jadi juga ada financial engineering, sehingga meskipun perusahaannya rugi di akhir tahun terkesan untung sehingga mendapatkan tantiem misalkan. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depan gitu. Artinya bahwa dengan terbentuknya
BP BUMN dan sekarang dengan BPI dan Antara, ini dimungkinkan hal-hal yang sebelumnya terjadi dengan kemampuan bagaimana melakukan financial engineering, melakukan make up, financial make up misalkan. Ini tidak akan terjadi lagi. Oke, mekanisme bahkan window auditnya seperti apa dressing Pak juga Danantara terjadi. nanti? Ya? Mekanisme auditnya Danantara nanti akan seperti apa? Kalau Danantara kan sudah ada Dewan Penasehat, ada strukturnya, ada kemudian Dewan Pengawas di situ. Dan salah satu Dewan Pengawas juga nanti juga berasal dari badan BUMN ini, gitu ya. Namun pada sisi lain kan BUMN juga di BP BUMN nanti kan juga berlaku sebuah sistem pengawasan. Artinya begini, dalam tupoksinya kami juga memberikan penekanan bahwa selain tadi berfungsi sebagai regulator dan kemudian menjalankan ataupun sebagai pemilik saham 1% Merah Putih, juga kami meminta di dalam klausul juga untuk mengawasi, melakukan pengawasan terhadap BUMN. Bahkan juga kewenangan penghapusan aset yang diminta oleh Danantara kami tidak berikan karena ini bisa konflik interest. Karena bagaimanapun kami ingin bahwa BUMN ini adalah harta negara gitu. Jangan sampai kemudian kita mengikis berbagai keterikatan antara BUMN ini dengan kepemilikan negara. Pada akhirnya semena-mena ini dikelola oleh siapapun yang pada akhirnya memanfaatkan keberadaan BUMN. Kami ingin BUMN ini adalah milik negara, BUMN ini adalah milik rakyat, menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan tentu pada akhirnya juga memberikan manfaat bagi negara, bagi rakyat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan pada sisi lain men-trigger bisa menjadi penopang terhadap fiskal negara. BUMN tidak harus lagi defisit ke depan kalau, mohon maaf, APBN tidak harus lagi defisit ke depan kalau BUMN-nya menyumbangkan dengan optimal gitu. Dan tadi hitung-hitungannya bahwa setelah dievaluasi bahwa nilai aset yang sekarang dilimpahkan 99% kepada Danantara nilainya sudah 16,5 triliun. 16.500 triliun, bayangkan 16.500 triliun. Maka betul hitungan Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau saja return on assetnya 10% saja, itu sudah 1.650 triliun yang bisa menopang terhadap APBN kita. Bahkan kalau ini digulirkan lagi menjadi investasi, ya, karena ada holding investasi di situ yang bisa berinvestasi kembali dalam berbagai hal, ya tentu pergulirannya akan lebih dahsyat. Dan saya kira inilah optimisme berdirinya Danantara dan ditopang oleh regulatornya yang sekarang kesetaraannya adalah Badan Pengaturan BUMN, yang kita merubah culture, merubah dan melakukan transformasi supaya ke depan ini bekerja lebih baik, lebih profesional. Saya kira ini akan mewujudkan bagaimana cita-cita negara memiliki sebuah lembaga investasi yang besar yang bisa membiayai berbagai aspek sumber daya alam kita, yang nilai tambahnya kita bisa tingkatkan melalui hilirisasi. Saya kira kita bisa wujudkan, dan saya yakin mungkin 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi lembaga keuangan terbesar di ASEAN, bahkan bisa menjadi pemain di dunia. Gitu ya. Baik, tadi kata kuncinya adalah transformasi ya Pak di BUMN. Transformasi, baik di regulator maupun di operator. Dan tentu yang terpenting adalah ini dua lembaga ini harus meyakinkan kepada pihak lain bahwa sekarang dikelola secara transparansi dan akuntabel. Betul, dan tentu diperlukan pengawasan yang lebih ketat ya Pak. Tidak pengawasannya hanya sekedar... sekarang lebih terbuka, BPK silahkan untuk memeriksa BUMN, memeriksa pengelola BUMN, dan bahkan kami dari Demokrat menyarankan agar para pengelola BUMN juga LHKPN-nya secara rutin dilaporkan kepada negara. Oke, sehingga tidak terjadi transformasi kosmetik saja ya Pak di BUMN. Yes. Terima kasih atas waktunya anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Herman Hairon sudah berbagi perspektifnya bersama kami di pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda Pak Herman. Terima kasih.